Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kiris Bandung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang judul, abstrak, dan latar belakang karya tulis ilmiah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah judul. Judul adalah kepala karangan yang akan ditulis. Judul dapat dibuat atau diambil dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Judul karya tulis ilmiah diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis unik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan serta rasa penasaran bagi calon pembacanya. Ada beberapa sistematika penulisan judul yang baik, sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan menentukan tema. Tema yang dapat dipilih misalnya bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih dan menentukan objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang akan digunakan dalam penelitian. Misalnya, dalam bidang pertanian, objek yang dipilih untuk penelitian adalah kentang. Yang ketiga, memilih dan menentukan bagian dari objek yang akan dibahas. Misalnya, bagian objek yang akan digunakan dalam penelitian adalah kulit kentang. Yang keempat, memilih dan menentukan media yang dapat menghubungkan bagian yang akan diteliti. Media penelitian bisa berupa air ataupun yang lainnya. Yang kelima, membuat kalimat yang tepat. Judul karya tulis ilmiah yang baik harus menggunakan kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema objek yang diteliti, bagian objek yang diteliti, dan media yang digunakan. Berikutnya, abstrak. Abstrak adalah suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi memberi penjelasan kepada pembaca agar dapat secara cepat dapat memahami isi, maksud, dan tujuan penulis menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang dalam penulisannya, kurang lebih 250 kata. Sistematika penulisan abstrak. Yang pertama, segala sesuatu yang ditulis itu jelas, isinya relevan, menjelaskan tujuan penulisan dan merefleksikan isi tulisan. Yang kedua, disajikan dalam format bacaan yang utuh. Artinya, pembaca tidak harus mencari sumber rujukan untuk memahami isi abstrak. Yang ketiga, istilah yang digunakan harus konsisten. Tiap kalimat ditulis secara singkat, jelas, dan formatif. Yang keempat, berbentuk laporan dan bukan opini. Semua yang ditulis bukan opini semata dari sang penulis. Yang kelima, ditulis dengan jelas dan meyakinkan pembaca. Yang keenam, disajikan dalam bentuk satu paragraf. Yang ketujuh, ditinjau dari segi disiplin ilmu. Nah, materi berikutnya adalah bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Pengertian dari latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin, sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiahmu. Biasanya, latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ, kamu bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitianmu. Berikut ada beberapa struktur latar belakang. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu mencari tahu berbagai hal yang berkaitan dengan masalah. Topik masalah bisa dihasilkan dari berbagai sudut pandang, dan salah satunya dari lingkungan sekitar. Yang kedua, fakta masalah. Untuk menentukan latar belakang masalah yang tepat, sebaiknya tentukan dulu berbagai fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan fakta masalah nantinya akan dijadikan fokus pembahasan.
Yang ketiga, tentukan fokus masalah. Dengan mencoba menjadi seorang peneliti yang baik, maka penulis harus juga bisa melakukan analisis dengan baik, dan analisis permulaan bisa dipakai untuk menyimpulkan fokus masalah yang akan dibahas. Yang keempat, perjelas masalah. Dengan latar belakang masalah yang jelas, maka pembaca akan mudah untuk memahami berbagai masalah yang disajikan penulis. Ada beberapa poin yang tidak kalah penting, yaitu mengetahui isi latar belakang secara garis besar. Penulisan latar belakang ditulis berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Ada beberapa cara membuat latar belakang, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama, latar belakang ditulis dalam kondisi ideal. Idealnya, latar belakang dalam bentuk visi dan misi yang diinginkan oleh penulis atau peneliti. Latar belakang ditulis berdasarkan permasalahan yang terupdate hari ini. Secara teknis, latar belakang mengangkat keresahan dan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang diangkat inilah yang menjadi alasan kenapa Anda menulis atau meneliti tema tersebut. Setelah menemukan akar permasalahan dan sumber masalahnya, langkah selanjutnya adalah mencari solusi. Jadi, di bagian latar belakang selain menuliskan akar permasalahan, juga menuliskan solusi secara singkat. Berikut ada beberapa aturan penulisannya. Untuk bab 1 pendahuluan dan latar belakang itu ukurannya 12 dan tulisannya itu di bold, jenis fontnya itu Times New Roman. Untuk bagian isi dari latar belakangnya itu ukuran fontnya 11, tidak usah di bold, dan jenis font yang dipakai itu masih sama, yaitu Times New Roman. Oke, kita sudah sampai di akhir slide-nya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.